Mereka berdua tidak pernah mengira adik Xiong Kuo akan begitu cantik, itu sungguh keterlaluan. Dan Xiong Kuo juga mengatakan kalau adiknya tidak cantik. Sekarang mereka tahu bahwa gadis di depan mereka adalah Xiong Ying, saudara perempuan Xiong Kuo, Chen Ping, dan saudara laki-laki Yao Mei sama-sama bingung. Ini di luar pengetahuan mereka. Mereka berpikir bahwa saudara perempuan Xiong Kuo juga harus memiliki dukungan yang kuat dan dukungan yang kuat. Tapi sekarang, dia memiliki pinggang yang ramping dan penampilan yang menyedihkan. Terutama saudara Yao Mei, yang terus mengusap matanya dan menatap Xiong Ying dengan tidak percaya. Dia masih ingat ketika dia di penjara, dia pernah mengejek Xiong Kuo, mengatakan bahwa saudara perempuan Xiong Kuo pasti tidak secantik miliknya. Tapi sekarang Yao Mei berdiri bersama Xiong Ying, Yao Mei terlalu biasa. Kenapa kalian berdua menatapku seperti ini? Xiong Ying sedikit malu dengan Chen Ping dan saudara laki-laki Yao Mei. Cantik, kami tidak menyangka kamu menjadi Xiong Ying. Kata saudara Yao Mei cepat. Apakah kamu mengenalku? Xiong Ying bertanya dengan kebingungan di wajahnya. Aku tahu, tentu saja aku mengenalmu. Kakakmu dan aku berada di sel yang sama, dan aku sudah lama mendengar kakakmu membicarakannya. Saudara Yao Mei mengangguk dengan cepat, dengan ekspresi tersanjung di wajahnya. Pria ini sepertinya sedikit tidak sabar saat melihat wanita cantik. Melihat kakaknya seperti ini, Yao Mei terdiam sesaat dan tidak tahu harus berkata apa. Apakah kakakku benar-benar di penjara? Bagaimana kabarnya? Ketika Xiong Ying mendengar bahwa saudaranya benar-benar di penjara, dia tiba-tiba menjadi panik. Jangan khawatir, saudaramu baik-baik saja, dan kami punya cara untuk menyelamatkan saudaramu. Melihat ekspresi cemas Xiong Ying, saudara Yao Mei segera berkata dengan penuh simpati. Benarkah? Terima kasih banyak. Ketika Xiong Ying mendengar ini, dia langsung menatap Yao Mei dan saudaranya dengan rasa terima kasih. Merasakan tatapan Xiong Ying, saudara laki-laki Yao Mei jelas menjadi lebih tinggi dan tegap. Apakah kamu dan kakakmu menemukan urat batu roh peri? Chen Ping bertanya pada Xiong Ying. Mendengar Chen Ping bertanya tentang urat mineral, Xiong Ying segera menjadi waspada, memandang Chen Ping dan berkata, apa yang kamu bicarakan? Di mana urat mineral batu roh peri? Melihat Xiong Ying tidak mengatakan apa-apa, Chen Ping mengeluarkan liontin giok itu dan berkata, kamu tidak perlu takut. Kakakmu memberitahu kami dan memberiku liontin giok ini. Dia mengatakan bahwa setelah melihat liontin giok, kamu akan mengetahui tentang urat mineralnya, dan hanya dengan menemukan urat mineral tersebut kita dapat memiliki cara untuk menyelamatkan saudaramu. Xiong Ying mengambil liontin giok itu, melihatnya dengan hati-hati, dan berkata dengan penuh semangat, ini liontin giok saudaraku. Sepertinya dia benar-benar mengenalmu. Pembuluh darah batu roh peri tidak ada di sini, aku akan mengajakmu melihatnya. Xiong Ying menurunkan kewaspadaannya, lalu membawa Chen Ping dan yang lainnya untuk menemukan urat batu roh peri. Agar tidak ketahuan, Chen Ping sengaja memasang susunan pelindung di sekelilingnya. Beberapa orang tidak berani terbang. Lagi pula, target terbangnya terlalu besar dan mudah ditemukan. Dalam perjalanannya, kakak Yao Mei selalu berbicara dengan Xiong Ying dari waktu ke waktu, dan terus berusaha mendekatinya. Lagi pula, pria mana yang tidak ingin bermain-main dengan wanita cantik seperti itu? Tapi semakin kakak Yao Mei bersikap seperti ini, Xiong Ying semakin merasa jijik, dan pada akhirnya dia berhenti berbicara dengannya. Sebaliknya, Chen Ping diam sepanjang jalan dan tidak sengaja mendekati Xiong Ying, namun Xiong Ying selalu tertarik pada Chen Ping. Terutama karena liontin giok saudaranya diambil dari tangan Chen Ping, Xiong Ying percaya bahwa hanya orang yang memegang liontin giok saudaranya yang dapat menyelamatkan saudaranya. Seberapa jauh? Setelah berjalan selama 1 jam, Chen Ping bertanya pada Xiong Ying. Tidak jauh,
Hanya di puncak gunung di depan. Kata Xiong Ying dari puncak gunung tidak jauh dari sana. Chen Ping melihat ke puncak gunung dan menemukan bahwa itu bukanlah tempat yang tidak dapat diakses, juga tidak tersembunyi. Bagaimana mungkin ada lapisan batu peri yang belum ditemukan orang lain? Tidak sulit menemukannya di sini. Kenapa tidak ada yang menyadarinya? Chen Ping bertanya dengan ragu. Kamu akan tahu kapan kamu sampai di sana. Xiong Ying tersenyum tipis dan berkata. Senyuman Xiong Ying membuat Chen Ping merasa seperti angin musim semi dalam sekejap. Saudara Yao Mei di samping langsung tertawa. Saudaraku, lihatlah dirimu yang sekarang. Apakah kamu malu? Yao Mei menatap kakaknya dan berkata dengan jijik. Jangan pedulikan aku. Kamu harus menjaga kakak iparmu dan berbicara dengan gadis lain di depanmu. Kata saudara Yao Mei. Yao Mei sangat marah sehingga dia mengabaikannya. Tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap saudara ini. Setelah setengah jam berikutnya, semua orang akhirnya mencapai puncak gunung. Sekarang di depan puncak gunung ada jurang maut. Namun di puncak gunung, tidak ada urat batu roh peri. Jika ada, Chen Ping dapat mendeteksinya. Bagaimanapun, kekuatan spiritual di batu roh peri berbeda dengan batu roh biasa. Sepertinya tidak ada lapisan batu roh peri di sini, kan? Chen Ping memandang Xiong Ying dengan ragu dan bertanya. Ikuti aku. Setelah mengatakan itu, Xiong Ying melompat ke dalam jurang. Ketika Chen Ping dan yang lainnya melihat ini, mereka juga melompat ke bawah. Meskipun itu adalah jurang maut, bagi biksu seperti mereka, tidak ada yang menakutkan sama sekali, mereka sudah bisa terbang di udara. Saat semua orang terjatuh dengan cepat, sebuah lubang muncul di tebing. Lubang itu tidak besar dan hanya bisa menampung satu orang. Xiong Ying menstabilkan sosoknya dan kemudian masuk ke dalam gua. Chen Ping dan yang lainnya masuk satu demi satu. Begitu mereka memasuki gua, Chen Ping merasakan nafas batu roh peri. Gua itu sangat gelap, dan Chen Ping langsung mengangkat bola api dari telapak tangannya, menerangi area sekitarnya. Setelah berjalan beberapa saat menyusuri pintu masuk gua, saya melihat beberapa batu peri berserakan bertatahkan di dinding batu di sekitar gua. Meskipun kelihatannya tidak banyak, dibandingkan dengan kenyataan bahwa Anda tidak dapat menemukan batu peri di luar selama 1,5 tahun, tempat ini sudah menjadi milik saya. Begitu banyak batu peri, begitu banyak uang. Saudara Yao Mei menjadi sedikit gila ketika dia melihat batu peri di sekitar dinding gua, dan buru-buru menggali batu peri itu dengan tangannya. Tapi batu peri itu sepertinya tumbuh di dinding batu. Tidak peduli seberapa keras saudara laki-laki Yao Mei berusaha, dia bahkan tidak bisa menarik sepotong batu peri itu. Dinding batu ini sangat keras. Jika Anda ingin menggali batu roh peri, Anda harus meluangkan waktu dan menghabiskan banyak kekuatan spiritual. Melihat ini, Xiong Ying buru-buru menjelaskan. Jika kamu mengkliknya dengan santai, kamu bisa mendapatkan batu roh peri. Diperkirakan Xiong Kuo dan Xiong Ying, dua bersaudara, sudah mendapatkan banyak batu roh peri. Chen Ping melihat batu roh peri seukuran kepalan tangan, lalu melangkah maju, api membubung dari telapak tangannya membakar dinding batu. Kemudian dia menekannya dengan tangannya, dan batu roh peri itu jatuh. Apakah tembok batu ini takut api? Melihat pemandangan ini, Xiong Ying bertanya dengan kaget. Kedua saudara laki-laki dan perempuan itu, setelah berusaha keras, tidak bisa mendapatkan beberapa dari mereka, jadi mereka dibawa ke kota binatang untuk dijual, dan mereka bahkan ditangkap. Setelah dipanggang dengan api, kekerasan dinding batu akan berkurang, dan batu peri akan lebih mudah ditambang. Chen Ping mengangguk, lalu melanjutkan, apakah ada orang lain yang tahu tentang urat mineral ini? Tidak. Hanya kami, dua saudara laki-laki dan perempuan yang mengetahuinya, dan sekarang kaulah orangnya. Xiong Ying menggelengkan kepalanya dan berkata. Chen Ping memandangi batu peri di dalam gua,
dia tahu bahwa hanya dengan sedikit saja, mereka tidak akan pernah bisa menambang semua batu peri di sini. Dia sekarang harus menemukan seseorang untuk diajak bekerja sama, seperti kata pepatah, kerjasama yang saling menguntungkan. Tapi siapa yang bisa menambang batu peri? Chen Ping memikirkan Liu Zhongnan. Bagaimanapun, Liu Zhongnan membeli batu roh peri di Beast City dan tahu banyak tentangnya. Tapi kemudian saya memikirkannya, Liu Zhongnan ini terlalu takut untuk mati, dan dia masih anggota istana penguasa kota di Beast City. Jika dia benar-benar memberitahu Liu Zhongnan tentang tambang ini, dia mungkin akan mengambilnya sendiri. Orang ini terlalu serakah dan takut mati. Ditambah dengan statusnya sebagai anggota istana tuan kota, Chen Ping menghapus Liu Zhongnan. Chen Ping memikirkan Bai Cheng, tapi dia juga merasa itu tidak pantas. Bai Cheng adalah tamu Jenderal Xing. Jika Bai Cheng mengetahuinya, Jenderal Xing juga akan mengetahuinya. Chen Ping tidak ingin Jenderal Xing mengetahui bahwa sekarang kekuatannya lebih rendah dari orang lain. Jika pihak lain mengambil urat batu roh peri dengan paksa, Chen Ping tidak punya cara untuk menghentikannya. Tiba-tiba, Chen Ping tiba-tiba teringat pada seseorang. Itu adalah Paman Qian yang dibawa Yao Mei untuk ditemuinya saat pertama kali memasuki kota Beast. Paman Qian bukan dari istana tuan kota, dan dia masih dari ras manusia, jadi dia pasti tidak bisa mengikuti orang-orang di kota binatang. Selain itu, kekuatan Paman Qian telah mencapai alam Mahayana tingkat keempat, yang cukup untuk membunuh semua orang. Pada saat itu, ketika Paman Qian mengetahui bahwa dia juga seorang biksu manusia, dia bertindak dengan sangat penuh kasih sayang. Hanya dia, Chen Ping diam-diam membuat keputusan di dalam hatinya untuk bekerja sama dengan Paman Qian untuk menambang urat batu roh peri. Chen Ping tahu bahwa dia tidak bisa tinggal lama di kota binatang, jadi dia harus mencari seseorang untuk bekerja sama dan menambang batu roh peri dalam waktu singkat. Setelah memikirkannya, Chen Ping melihat ke beberapa orang dan berkata, "Kalian, tolong tunggu saya di sini. Saya akan pergi melakukan sesuatu. Jika saya tidak ada, jangan menambang batu peri sendirian. Simpan milik Anda kekuatan spiritual untuk mencegah kecelakaan. Saudara Chen, apakah kamu akan menyelamatkan saudaraku?" Xiong Ying telah memberitahu Chen Ping lokasi tambang batu peri, jadi Chen Ping harus pergi dan menyelamatkan saudaranya. "Ya, aku akan menyelamatkan saudaramu." Chen Ping mengangguk dan berkata, "Terima kasih." Xiong Ying tersenyum pada Chen Ping. Tubuh Chen Ping sedikit gemetar. Senyuman Xiong Ying ini begitu indah. Chen Ping sudah lama tidak merasakan hal ini, tetapi Chen Ping, yang telah bertemu banyak orang, tidak terlalu mendesak tentang kultivasi ganda. Bagaimanapun, dia memiliki Zhongli di sisinya sekarang, dan dia tidak pernah kekurangan wanita, semuanya cantik. Chen Ping keluar dari gua dan langsung menuju kota binatang. Saat ini, di rumah seorang jenderal di Beast City, ada mayat di halaman. Tubuh ini adalah milik Qiu Yu. Qiu Tu memandangi tubuh saudaranya dengan perasaan campur aduk di hatinya. Seorang pria berseragam jenderal dengan wajah berat adalah ayah Qiu Tu, Qiu Wanxing. Qiu Wanxing tidak merasakan banyak kesedihan, matanya penuh kesungguhan. "Tuer, kamu mengatakan bahwa saudaramu dibunuh oleh biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan, dan kamu bukan tandingannya." Qiu Wanxing bertanya pada Qiu Tu. "Ayah, begini, dan aku sudah melakukan penelitian. Orang ini bernama Chen Ping, dan dia telah menjadi tamu Xing Daorong itu." Qiu Tu mengangguk dan berkata, "Xing Daorong yang disebutkan Qiu Tu tidak lain adalah Jenderal Xing, salah satu dari 3 jenderal binatang buas. Tamu Xing Daorong berani membunuh anakku. Sepertinya dendam antara aku dan dia akan muncul terlebih dahulu." Setelah Qiu Wanxing selesai berbicara, dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke selatan, karena di selatan tempatnya adalah rumah Jenderal Xing Daorong. "Jenderal,
Orang yang mengganggu pasar batu peri dan diam-diam membeli batu peri telah ditemukan. Pada saat ini, pengurus keluarga Qiu masuk ke halaman dan berkata kepada Qiu Wanxing, "Tuer, ajaklah seseorang untuk melihatnya. Jika kamu bisa menundukkannya, lakukan yang terbaik untuk menundukkannya. Jangan melawan dan membunuh. Kita harus mempersiapkan batu roh abadi secepatnya. Waktu yang disepakati akan segera tiba." Qiu Wanxing mengikuti Qiu Tu dan berkata, "Ayah, tubuh saudara laki-laki itu terbakar." Qiu Wanxing berkata dengan santai, seolah-olah Qiu Yu hanyalah orang biasa dan bukan putranya.